Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar seluruh Indonesia meminta Ketua Umum Partai Beringin, Yusuf Kala, maju sebagai calon presiden dan bukan calon wakil presiden dalam pemilu tahun ini. Keinginan itu disampaikan mengingat sebagai pemenang pemilu 2004 lalu, Golkar layak menempati posisi RI1. Bersama saya Aryo Ardi di Barometer Pemilu, seperti apa sebenarnya hubungan SBY-JK? Pak Yamin, kalau sebenarnya ada masalah antara Demokrat dan Golkar soal Pak Ahmad Mubarak dan dianggap selesai, sebenarnya seperti apa kalau di individu Pak SBY dan Pak JK? Apakah juga selesai juga? Saya kira di antara mereka tidak ada masalah. Dan buktinya kerjasama mereka sampai hari ini kita lihat cukup baik. Walaupun memang ada perbedaan-perbedaan yang tidak signifikan Golkar dengan Demokrat, tapi kekompakan mereka di kabinet cukup melegakan kami semua. Karena begini, pemimpin bangsa itu harus kompak dan harus menjadi dan politik bagi bangsa. Waktu itu kami mewawancari Pak JK di Den Haag Belanda. Ketika itu Pak JK secara jelas mengatakan bahwasanya ia ingin maju lagi, ingin berduet lagi Golkar dan Demokrat di 2009. Tapi ketika Pak JK sampai di tanah air beberapa hari kemudian, langsung didukung oleh DPD sebagai capres. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Yamin? Satu tentunya pertama motivasinya adalah ini partai besar. Sangat lucu memang kalau partai ini tidak punya calon presiden. Dan sebenarnya aspirasi itu berkembang sudah itu belum mencuat. Kebetulan kemudian mencuat pasca Rakornas didahului dengan pernyataan Pak Mubarak, sehingga kita bisa mudah menghubungkan bahwa pernyataan ini sesungguhnya karena faktor Pak Mubarak. Tetapi menjadi aneh ketika itu di Belanda, di Den Haag, Pak JK jelas-jelas menyatakan ingin berduet kembali dengan Pak SBY, tetapi sampai di Jakarta justru sebaliknya yang terjadi. Yang Anda lihat sesungguhnya kan JK itu didukung oleh DPD 1. Sangat naif sebagai ketua umum partai, lalu kemudian semua DPD 1 mendukung dan ketua umumnya mengatakan tidak. Itu ketua umum pasti naif, karena kedaulatan partai itu kan pada levelnya kan ada di tingkat bawah begitu. Sehingga siapapun jangankan JK pasti harus mempersiapkan diri untuk menerima tawaran-tawaran satu itu begitu. Dan sudah jelas ingin meninggalkan Demokrat untuk saat ini ya, ketika mencalonkan Pak JK sebagai capres untuk di 2009. Sudah tentu, sudah tentu. Tetapi lalu apakah yang disebut JK sebelumnya maupun sesudah datang ke dalam negeri, ataukah apa yang disampaikan oleh DPD 1, ataukah ada lagi pernyataan-pernyataan yang mencalonkan tokoh-tokoh? Bagi Golkar itu adalah sebuah dinamika internal partai politik Golkar yang semuanya itu akan kami ambil keputusan pada saat Rapimnas setelah pemilu itu. Bulan April ya. Tetapi sebagai capres, apakah benar-benar murni keinginan Pak JK sebagai capres, atau Pak JK ingin mengamini dukungan dari DPD? Anda tahu sifat JK kan tidak pernah berpura-pura begitu. JK secara lugas, tegas gitu menyampaikan sesuatu gitu. Dan saya kira rekan-rekan pers sangat menyenangi JK karena kedekatannya dengan pers kan membahasakan sesuatu dengan lugas dan tidak ada formalitas, tidak ada basa-basi di sana begitu. Tapi sikap itu merugikan atau justru menjadi poin penting bagi perjalanan hubungan Presiden Pak SBY dengan Pak JK, Pak Anas? Demokrat melihatnya seperti apa? Memang ini karena belum pernah terjadi ya, belum ada presiden di dalam konteks politik nasional ya pasca reformasi yang memungkinkan presiden itu akan berhadapan dengan wakil presiden incumbent di dalam meski waktu itu ada Ibu Mega dan Pak Hamzahas ya, kalau saya tidak salah beberapa waktu pemilu yang lalu ya. Iya, tapi konteksnya kan tentu berbeda ya. Pemilu yang lalu, pilpres yang lalu memang Bu Mega berhadapan dengan Pak Hamzah ya, tetapi konteksnya agak berbeda dengan kemungkinan Pak SBY berhadapan dengan Pak YK di dalam pilpres yang akan datang. Tapi kalau kita kembali kepada pertanyaan dengan sikap Pak JK lugas yang apa adanya, kata Pak Yamin tadi, apakah itu menguntungkan bagi Pak SBY di mata masyarakat yang kelihatannya Pak JK justru lebih berperan di dalam pemerintahan? Menurut Demokrat seperti apa, Pak Anas? Ini memang situasi atau warna baru di dalam pemerintahan ya. Yang kami tahu memang Pak SBY memberikan peran dan kepercayaan yang besar pada wakil presiden. Wakil presiden tidak dianggap sebagai ban serep ya. Wakil presiden itu pembantu presiden yang harus diberi yang memadai
Karena kalau tidak diberikan peran, buat apa ada wakil presiden? Menteri-menteri juga dipercaya oleh presiden. Menurut saya justru komposisi dan pembagian seperti ini yang baik, sehingga tidak ada tanda petik wakil presiden yang tidak. Wakil presiden justru harus Tetapi untuk bekerja. pemilihan gubernur Bank Indonesia misalnya waktu itu ada pemilihan, ketika itu Pak SBY sudah mengajukan satu nama, tetapi ternyata di parlemen Golkar pun tidak mendukung. Apakah itu menjadi sebuah gambaran ketidakharmonisan antara hubungan Pak SBY dan JK, Demokrat dan Golkar? Ini juga bagian dari catatan ya, bahwa pada saat-saat tertentu memang Partai Golkar berbeda sikap dengan pemerintah misalnya, berbeda sikap dengan Partai Golkar. Tetapi buat Partai Demokrat sekali lagi itu hal yang biasa, dinamika politik yang biasa, dan untuk dibesar-besarkan yang Kalau Golkar happy Pak JK menjadi wakilnya Pak SBY, seperti apa melihatnya selama perjalanan mereka? Ya, memang dalam beberapa hal memang Pak JK terlalu berani. Kami Apa beraninya Pak? Kami pernah menyampaikan kepada Pak JK, kalau ada hal-hal yang tidak mengundang, sebaiknya Pak JK jangan tampil untuk Misalnya mengumumkan. konversi Minyak tanah ke gas, naiknya BBM, artinya pengumuman keputusan tidak populis lah ya? Keputusan tidak populis. Tapi ketika kami menyampaikan itu kepada JK menjawab, kalau pimpin, jangan mau enak-enaknya saja. Risiko yang paling pahit pun harus kita pikul. Kalau tidak, mau jadi apa bangsa ini? Dan kami melihat itu sebagai sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau pemimpin itu tidak boleh yang enak-enaknya saja. Yang pahit-pahit juga kita harus ambil supaya itu menjadi Pak SBY yang enak-enak, Pak JK juga tidak enak. Saya kira tidak seperti itu. Karena kalau melihat hasil survei, hasilnya mengatakan ketika mengambil kebijakan yang tidak populis, itu popularitas SBY turun. Pada saat yang sama popularitas Pak YK juga turun. Ketika pemerintah mengambil kebijakan yang populis, Pak SBY naik. Pak YK bukan turun, Pak YK juga naik. Ini sama. Ketika naik, Pak YK naik. Ketika SBY turun, Pak YK turun. Jadi ini SBY YK, Presiden dan Wakil Presiden itu representasi pemerintah di mata rakyat. Gitu. Baik, soal popularitas yang kita bicarakan usai pariwara. Dan saudara, usai pariwara, Barometer Pemilu akan segera kembali.